Tangan mulia yang pernah melihat surga bahkan di saat beliau masih hidup di atas muka bumi ini. Tangan mulia yang pernah di-Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Pegang tangan seseorang yang biasa menserakan sampah di depan rumah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa akhlaknya bisa seindah itu? Karena hatinya penuh kasih sayang. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi dibuka hijab bahwa umur orang ini nih sebentar lagi akan berpulang kepada Allah. Hanya dalam beberapa menit ke depan dia akan segera meninggal dunia. Bu, Kak, Dek, ada banyak di antara kita yang kalau terhadap orang yang biasa nyakitin kita, kita malah bilangnya kayak begini, saya di dunia sih maafin ya, saya di dunia sih maafin, tar di akhirat. Tar di akhirat gitu kan, kayak kepengen banget dia dibales di akhirat padahal dia muslim. Kayak kita pengen banget dia ntar di akhirat di neraka di saat saya bisa ketawa-ketawa melihat dia dari surga. Kesannya kan kayak begitu. Maksud kamu apa coba? Kalau kamu tahu bahwa di akhirat kamu pun akan masuk neraka, masa kamu akan menuntut dia gitu? Teman-teman sekalian, atau kalau kamu tahu bahwa dia pun juga akan berada di atas surga, surganya yang ada di atasnya kamu gitu, kamu mau mikir akan saya tuntut di akhirat? Kan enggak. Kamu ketika disakiti kan berpikir bahwa saya akan masuk surga nih, sementara dia ntar saya tuntut biar ada di neraka tuh sekalian. Kan begitu. Saudara sekalian, terhadap yang seumur hidup menyakiti Nabi Muhammad, ketika Nabi tahu bahwa umurnya sudah akan segera berlalu, Nabi pun dengan pandangan penuh rahmat dan hati yang tak berhenti berdoa meminta kepada Allah, beliau berkata kepada pemuda tersebut, "Halla taslim taslam." Nak, masuk Islam aja yuk, kamu akan selamat. Dia udah malu dari awal betapa dia sakit, Nabi Muhammad malah justru menjenguknya. Dia udah malu selama ini nyakitin Nabi Muhammad. Karenanya begitu Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, rasa malunya dia membuat Allah menurunkan hidayah padanya. Dia pandangin wajah ayahnya, ayahnya ngangguk, terus dia bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Habis ucap kalimat syahadat, habis masuk Islam, dia menghembuskan nafas terakhir meninggal dunia. Artinya dia meninggal dunia sebagai sahabat Nabi Muhammad. Artinya kelak di padang mahsyar dia akan berada dalam barisan-barisan awal yang akan berada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad. Padahal dia adalah orang yang telah begitu menyakiti Nabi Muhammad. Padahal dia adalah orang yang sangat mengganggu Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah perkenankan kemuliaan seindah itu untuknya, karena Nabi Muhammad adalah seseorang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Yuk kita belajar. Bu, yang di luar, Bu, dengar suara saya? Yuk kita sama-sama belajar buat bikin akhlak kita jadi naik, Bu, biar kita sukses di dunia maupun di akhirat. Bukan sukses itu artinya kaya raya, punya banyak duit, bukan. Tapi sukses yang saya maksudkan lebih kepada kebahagiaan hidupmu dari dunia sampai di akhirat.
biar senang hidupnya, biar bahagia hidupnya. Nah terus gimana nih, apa sih akhlak itu? Nabi Muhammad menceritakannya dalam 3 definisi yang gampang. Anta'fu amman zalamak, wa an tu'ti man haramak, wa tuhsin ila man asa'a ilaik. Kata Nabi Muhammad, akhlak tuh gampangannya kayak 3 deh gitu. Yang pertama, kamu memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Kalau orang bikin salah, maafin aja bu, jangan simpen dendam dalam hati. Itu namanya kamu tidak berakhlak yang baik. Udah, jangan kebanyakan belajar dari sinetron, jangan kebanyakan belajar dari drama Korea, jangan kebanyakan belajar dari film India. Terhadap yang telah berbuat jahat, dia bilang saya akan menuntutnya seumur darah, sampai dengan tetes darah penghabisan. Kan begitu tuh, Masya Allah. Mata dibayar mata, nyawa berbayar nyawa. Nggak gitu ceritanya kok. Ajaran Nabi kita tuh nggak seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, wa ta'fu amman zalamak, kamu maafin siapapun aja yang pernah berbuat salah padamu. Ada anak bikin salah, maafin dan sampaikan kepada anakmu, nah kamu udah bikin salah nih, mama kesel, mama marah, tapi mama memaafkanmu. Sebab mama juga pengen kalau mama bikin salah, maka kamu maafin ya nak ya. Gitu. Ada banyak orang tua tuh yang enggan, yang gengsi untuk minta maaf kepada anak-anaknya. Alhamdulillah orang tua saya nggak begitu.